Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Libra, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu yang saat ini sedang penasaran kira-kiranya seperti apa sih energi dia, seseorang yang sudah putus koneksi, putus hubungan dengan dirimu ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu sudah bagaimana keadaan kondisi batinnya dia saat ini kepada kamu. Oke. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Libra dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Libra, langsung saja mari mulai. Ini dia kondisi batinnya saat ini kepada kamu. Ada energi dari Five of Wands di sana, reverse. Kemudian ada energi dari Queen of Pentacles. Berikutnya ada energi dari Five of Pentacles. Dan berikutnya di situ ada energi dari King of Pentacles ya. Berikutnya di situ ada, kemudian ada di sini. Oh, oke, baik. Kemudian ada di sini. Dan berikutnya ada di sini. Jadi mari lihat, nampaknya memang perihal tentang kamu masih mau ini ya, masih mau mengusik dirinya. Jadi kayak perpisahan dengan kamu untuk di saat ini tuh masih meninggalkan jejak yang kalau Mari bilang ini tuh ya mengganggu ya, cukup mengganggu eksistensi dari si seseorang ini. Jadi gini, dia kan tentu ini merasa kehilangan ya. Dia merasa sedih banget gitu ya. Dia merasa bahwa ya setelah sekian waktu bersama dengan kamu dan kemudian untuk di saat ini tuh sedang tidak lagi, ya sudah tidak lagi. Maka kok kayak ya ada yang hilang gitu loh. Dari dalam jiwa itu tuh terasa ada yang hilang di sana. Gitu ya. Jadi kayak separuh nafasnya dia bisa aja ini tuh dia anggap dibawa pergi oleh kamu. Gitu ya. Nah, dan untuk di saat ini dia itu tuh sedang berusaha untuk mengumpulkan diri dia itu tuh kembali lagi menjadi utuh. Sama seperti sebelum dia bertemu dengan kamu gitu loh. Nah, jadi ini tuh adalah satu perpisahan yang waduh sangat amat menyedihkan ya sebenarnya bagi si seseorang ini. Walaupun katakan pada kenyataannya perpisahan kalian itu tuh karena gagasannya dia, karena dia yang mendahului, karena dia yang kabur dari kamu, ya, tutup diri dari kamu. Tapi ya perlu kamu ketahui bahwa ketika dia melakukan hal itu tuh bukan lantas boleh memerdekakan dirinya ya. Lantas bisa bikin dia tuh langsung bahagia gitu. Wah, tidak. Malah tidak gitu. Nah, dan beberapa malah di sini perpisahan kalian ini, putus koneksinya kalian ini bukan hanya durasi 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, 1 bulan 2 bulan, ya. Tapi ada di sini tuh bahkan Mari nampak sudah masuk dia dalam hitungan tahunan gitu ya. Nah, namun kalau dinampak-nampak walaupun sudah menghabiskan durasi sebegitu panjangnya dalam perpisahan kalian, Mari lihat ini tuh dia masih belum sempurna untuk move on-nya dari kamu. Gitu loh. Masih mau ini tuh nangis gitu ya. Kalau dia ingat kamu. Nah, terkadang bisa di situ tuh marah ya kalau mengingat keadaan saat ini dengan dirimu gitu ya. Nah, jadi masih memberikan emosi yang cukup intens itu ya. Kalau seseorang ini tuh terhubung dalam pikirannya dia, dalam perasaannya dia kepada dirimu gitu. Rasa pengaruhnya itu loh ya, dampaknya itu ya. Dampaknya itu tuh kok kayak sakit banget gitu loh. Jadi kayak yang perpisahan dengan kamu itu seolah-olah baru dialami tadi pagi ya, kalau dia ingat kamu malam gitu loh. Baru kayak terasa kemarin hari ya. Nah,
Seolah-olah seperti itu. Masih nyelkit gitu loh. Kalau ingat tentang kamu di sana ya. Nah jadi mungkin ya karena untuk beberapa di antara kalian kan ini hubungannya sudah cukup lama ya kalian jalani gitu ya. Bareng-barengnya itu tuh sudah sekian tahun gitu ya. Mungkin bahkan kalian bisa aja nih sebenarnya telah bersama belasan tahun gitu ya. Nah jadi kayak sosok dirimu sudah sempat menjadi bagian dari hidupnya dia gitu ya. Nah jadi ketika putus hubungan dengan kamu, ada yang terasa kurang di situ, ya ada yang terasa hampa di situ, ada yang lain gitu, aneh. Kok kayaknya hidup itu tuh belum bisa dijalani seperti bagaimana seharusnya gitu ya. Nah makanya di sini tuh dia masih sedang dalam proses berjuang kalau Mari lihat ya, berjuang untuk mengutuhkan kembali dirinya dia di situ, gitu loh. Ya memang kalau secara dilihat dari penampilannya dia gitu ya, dilihat dari bagaimana hidupnya dia, misalnya itu tuh kelihatan oh dia makin cantik ya, dia makin ganteng, kelihatan di situ tuh dia sukses gitu ya, kelihatan kok dia karir dia tuh naik melejit atau bisnisnya dia berkembang lumayan bagus gitu ya. Itu tuh terlihat menjadi sebuah gambaran yang berbeda. Maksudnya ya untuk hal-hal lain bisa aja dia ada nampak di situ tuh pertumbuhan ya, pertumbuhan dengan cepat gitu ya. Ada pencapaian-pencapaian baik gitu. Tapi itu tuh hal yang lain gitu loh. Nah, itu hal yang terpisah dengan bagaimana sesungguhnya kondisi jiwanya dia, kondisi batinnya dia. Gitu loh ya. Jadi dia bisa, ternyata orang ini tuh memang bisa dia memisahkan antara bagaimana kondisi batin dengan bagaimana caranya dia melanjutkan hidupnya dia. Nah gitu. Ya, jadi enggak yang karena dia down gara-gara cinta dengan kamu, lantas semua sektor hidupnya dia ikutan hancur. Mari lihat, ya enggak juga dia seperti itu ya. Apalagi memang seseorang ini dia punya kesadaran untuk bertanggung jawab kepada kesejahteraan hidupnya dia. Gitu loh, ya, bertanggung jawab kepada kesejahteraan finansialnya dia, gitu. Kesehatan fisiknya dia. Gitu ya. Pencapaian-pencapaiannya dia dalam pencapaian-pencapaiannya dia dalam pengembangan dirinya dia, ya aktualisasi dirinya dia. Nah seperti itu ya. Nah jadi ini orang memang cukup dewasa dia, sudah dalam hidupnya dia ini gitu loh. Jadi nggak yang kayak remaja muda gitu ya, kalau ada masalah dalam urusan percintaan jadinya itu tuh males makan, nggak nyenyak tidur, males pergi sekolah, ya males aktivitas apa-apa gitu ya, langsung kelihatan kucil aja gitu. Galaunya itu tuh macam galau baru mengalami sebuah kejadian yang bencana yang mengerikan gitu ya. Jadi dia bukan kayak gitu. Dia udah lebih dewasa gitu loh, menyikapi hidup gitu. Ya, jadi boleh galau terus gitu ya. Boleh merasa sepi, merasa hidup tuh hampa. Tapi tidak bisa hal itu tuh mengganggu produktivitasnya dia dalam hidupnya gitu ya. Nah di sana jadi ya hidup harus tetap baik-baik saja walaupun batin lagi ambiar, gitu dianya ya. Lagi ambiar. Nah di sana dan ya memang dia tuh tahu sih mau nggak mau dia harus menerima keadaan yang memang sedang terpisah seperti ini dengan kamu gitu ya. Nah, tetapi untuk melakukan penerimaan itu ya butuh waktu sih, butuh waktu. Gitu loh. Ya. Jadi kayak
Ini kan orang cinta banget ini sama kamu sebenarnya ya. Ini orang tuh sayang banget sama kamu. Gitu loh. Nah jadi kayak ridho untuk melepas orang yang dicinta, orang yang disayang itu. Ya tidak semudah ngomong ridho. Ngomong ridho mah hanya butuh persekian detik ya. Tapi kalau dalam tindakan konkretnya, implementasi dalam kehidupan secara nyata, wah itu tuh kan gak gampang ya. Ada pikiran yang harus dihentikan dari memikirkan kamu, mengingat kamu gitu ya. Ada perasaan yang harus ditenangkan ketika perasaan itu tuh menyatakan tentang sedih, rindu gitu ya, kecewa. Nah di sana kan, jadi untuk menghandle perasaan itu ya dia butuh waktu untuk benar-benar mampu menghandlenya gitu loh ya. Jadi dia bisa mantap jitu dalam hal cari duit, dalam hal kejar karir gitu ya, dalam hal memperganteng diri, mempercantik diri gitu ya. Dia bisa jago dalam hal-hal lain gitu loh. Tapi kalau dalam soal hati, nih dia masih butuh belajar gitu ya, masih butuh belajar gitu, masih mencari-cari cara. Ini tuh melampaui hati yang masih sering galau gara-gara kamu ini tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, masih cari dia triknya kayak gimana di saat ini gitu ya. Tapi memang itu tuh tidak dia jadikan sebagai fokus utamanya dia juga, memang tidak ya. Karena fokus utamanya dia ya sudah ada di sana, ya karirnya dia, pekerjaannya dia yang kayak gitu tuh loh. Itu memang fokus utamanya dia, gitu loh. Jadi kayak bisa-bisa ya proses healingnya dia menghadapi situasi dengan kamu ini tuh lambat ya karena banyak waktu, banyak energi yang lebih cenderung dialokasikan ya kepada hal-hal lain itu tadi, gitu loh, ya. Jadi bisa aja juga memang melalui pekerjaan, ya aktivitas pekerjaan, bisa aja dia jadikan itu tuh sebagai pelarian, gitu ya, pelarian dari menghadapi situasi rindu sama kamu misalnya, kesepian gara-gara nggak ada kamu, ya haus akan cinta dari dirimu. Jadi dia bukannya sudah mampu merilis gitu loh. Kalau ketika rindu sama kamu itu tuh merilis secara sempurnanya itu loh, secara tepatnya itu tuh dia belum tahu. Yang masih mampu dia lakukan adalah lari di sini, gitu. Jadi kayak contohnya aja ya, perihal tentang dirimu dalam batinnya dia yang membuat batinnya itu tuh masih goncang, ya katakanlah batin yang sedih. Ibaratnya itu tuh kayak ada sebuah borok di tangan, gitu ya. Borok di tangan. Nah, borok ini tidak dia sembuhkan, tapi dia usahain kayak gimana tangan yang ada borok itu tuh jangan sering-sering dilihat, gitu loh. Jangan sering-sering disadari ini perasaan sakit karena hadirnya borok itu tadi. Jadi dia hanya sebisa mungkin borok ini pokoknya jangan sempat bisa dia notice gitu. Makanya dia menyibukkan diri dengan karir, bisnis gitu loh. Ya, dengan aktivitas. Ya, kalau mau bilang sih puji Tuhan, dia pelariannya ke arah yang positif ya. Bukannya dia pelarian itu tuh jadi pergi minum, ya kan biasa orangnya karena hati tuh galau, takut menghadapi hati galau, ya udah dibuat aja diri ini tuh kesadarannya hilang. Ya kalau orang mabok itu kan namanya mabok, kan hilang sadar di sana. Nah, syukur-syukurnya dia nggak pergi lari ke narkoboy misalnya, gitu ya. Nah, itulah kata Mari, makanya orang ini tuh kedewasaannya dalam hidup sebenarnya sudah ada di sini ya. Jadi bukannya dia cari pelarian untuk lebih merusak diri, tapi dia cari pelarian
yang ya setidaknya tuh nggak ngeganggu orang lah ya gitu, nggak meresahkan warga gitu kan. Tapi bisa justru berdampak baik bagi orang-orang sekitarnya dia, makin rajin kerja, makin makin rajin kerja, jadi dia bukan jadi batu sandungan dalam teamworknya dia misalnya gitu ya. Dia makin giat dalam bisnisnya dia, ya duitnya dia tuh banyak, jadi dia bisa bersedekah, dia bisa traktir ibunya dia, bapaknya dia misalnya gitu ya, dinner setiap minggu misalnya, ngasih jajan sama keponakan. Nah justru tuh dari apa yang dia lakukan memberikan dampak baik ya, dampak-dampak positif, tidak hanya bagi diri dia sendiri tapi juga bagi orang lain, karena ini orang baik gitu loh. Kalau mari lihat ya, ini mari nggak tahu lah apa yang menyebabkan kamu dan dia ini tuh putus koneksi ya, tapi kok kayaknya sayang banget ini, sayang banget kalau hubungan ini tuh berakhir ya. Karena kalau dilihat dari kualitas dari si seseorang ini, wah ini tuh kualitas bagus ini, sejahtera ini kamu kalau kamu tuh bisa lanjut dengan dia ya dalam hubungan gitu. Apakah kalian tadinya hubungan ini tuh hubungan yang apa itu ya, buruk gitu ya? Apakah memang sebenarnya kalian entah terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga kan, misalnya gitu kan? Atau mungkin ada perbedaan suku, budaya, agama gitu ya, atau status sosial. Pokoknya ini tuh nampaknya perpisahan harus karena ada hal yang fatal di sana ya, hal yang berbahaya di sana. Baru ini hubungan menurut Mari layak untuk dilepaskan. Tapi kalau misalnya hubungan ini tuh kamu tinggalkan karena kamu cemburuan, misalnya kita, karena kamu insecure misalnya. Aduh sayang banget bos, sayang banget. Gitu loh. Ini kalau dilihat kualitas dari orang ini, wah ini kan orang baik budi nih. Kalau melihat dia orang baik budi, orang bertanggung jawab. Ini sebenarnya tuh tipe orang yang setia gitu. Ini dermawan, ini tuh bertanggung jawab, ini tuh seneng hadir dalam hidup orang lain untuk memberikan hal-hal yang baik di situ. Kalau mari lihat ya, ini tuh bisa jadi bapak yang baik ya bagi anak-anak, ibu yang baik bagi anak-anak gitu ya. Ini tuh bukan pasangan yang dia datang dalam hidup seseorang untuk menyusahkan orang, bukan. Ini tuh orang yang sudah punya keinginan ada kontribusinya, tentu saja kontribusi dalam hal baik ya dalam hidup orang. Jadi nampaknya ini bukan orang yang mau morotin, bukan orang yang mencari kepuasan ego dalam hal egois gitu ya. Hanya kamu dijadikan sebagai tunggangan pemuas seksualnya dia. Mari lihat itu bukan ke sana ini arah tujuan dari si seseorang ini. Ya kalau tadinya tuh mari lihat ya maunya dia dengan kamu bisa nih hubungan tuh jangka panjang ya. Hubungan itu tuh ya dalam hubungan sakinah mawaddah warohmah gitu ya. Hubungan yang ya mau nih orang membangun kehidupan yang lebih sehat gitu nih kalau mari lihat ya. Jadi dia itu tuh bukan hanya bersenang-senang dengan kamu tadi tujuannya ya, bukan hanya bersenang-senang hanya sebatas senang yang enak di lidah doang tapi sakit di perutnya. Bukan gitu kalau mari lihat ya. Ini tuh analoginya ya, tapi dia senang enak di lidah, senang di perut gitu loh ya, sehat ke badan gitu. Nah jadi bukan melihat hubungan dengan kamu itu tuh kayak hubungan yang puas hari ini tapi memberikan dampak buruk esok hari. Bukan gitu dia nih kalau mari lihat ya. Ya kalau dengan kamu itu tuh ya apalah itu tujuan orang dalam hubungan asmara ya, dalam hal yang lebih tinggi ya, dalam hal yang lebih bijaksana, dalam hal yang lebih terhormat gitu. Bukan orang mau bersama hanya untuk berkeringat di atas ranjang, menghabiskan isi tabungan orang ya,
membuat diri itu tuh menjadi raksasa dalam kehidupan orang lain gitu ya. Mari lihat bukan ke situ nih arah tujuannya dia gitu loh. Nah tapi ya itulah, terlepas dari apapun itu menjadi alasan kalian berdua ini tuh berpisah untuk di saat ini gitu ya. Tapi itulah mari bilang kualitas orang ini sebenarnya adalah kualitas yang layak banget ini untuk dipilih menjadi partner hidup gitu ya. Nah jadi balik lagi untuk menjawab pertanyaan bagaimana kondisi batinnya dia saat ini kepada kamu, tentu saja kondisi batin yang masih sering merindukan kamu, masih sering merasa kehilangan kamu, ya, masih sering menangis gitu ya kalau kebetulan dia itu ekspresif. Dan Marila orangnya ekspresif sebenarnya sih, gitu, mau nangis ini, gitu ya, masih sering gitu, atau masih mau lah, udahlah, janganlah dikatakan sering ya, tapi masih ada di situ. Ya, masih ada rasa rindu kepada kamu gitu, masih ada rasa kehilangan akan dirimu gitu ya. Dan kalau Mari lihat sesungguhnya orang ini gini, dia tuh tetapnya nih menunggu kamu ya, terutama bagi kalian yang ternyata sebagai orang pengambil keputusan perpisahan seperti saat sekarang ya. Nah jadi ketika kamu pergi di saat ini dari hidupnya dia, Mari nampak kok kayaknya dia masih menunggu kamu di sini. Gitu loh. Masih menunggu kamu nih sebenarnya. Jadi kalau dia boleh memilih dengan kamu, ya. Lebih bagus dia itu tuh memilih, menurut dia nih ya, menurut dia. Dia itu tuh lebih bagus memilih untuk tetap menunggu kamu daripada memulai lembaran hidup baru tanpa dirimu. Sebenarnya ya kalau dia boleh pilih gitu ya, dia boleh sebagai penentu dan kamu manut aja gitu. Ya maunya dia kalian lanjutin kembali hubungan ini. Gitu loh. Ya, karena orang ini tuh pun kayak dia bukan hanya berekspektasi bahwa kalau kamu dengan dia itu tuh angan-angannya, oh hidup akan beginilah, begitulah, asiklah, menyenangkanlah, menggembirakanlah, gitu ya. Dia bukan hanya berekspektasi doang ini, tapi kayak ada rasa percaya diri. Kalau aku dengan Libra, aku mampu, gitu. Aku mampu membantu Libra misalnya ya untuk kesejahteraan dalam hal finansial, gitu ya. Aku mampu hadir sebagai pasangan untuk bertukar pikiran, ya. Aku mau hadir, ya, sebagai orang yang membantu Libra merawat dan menjaga kehidupannya Libra, misalnya gitu, ya. Nah, aku bisa kok bikin rumah tangganya kami, rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Nah, seperti itu dia. Makanya dia di situ tuh dalam posisi masih membiarkan dirinya dia untuk menunggu, menanti dirimu, gitu ya. Nah jadi mana tahu ada teman-teman Libra yang saat ini maju mundur mau rekonsiliasi dengan si seseorang yang ada dalam pikirannya kamu saat ini, maka ya semoga ya kamu memberanikan dirinya kamu untuk kembali terkoneksi dengan dia gitu. Karena ketakutannya kamu sehingga misalnya nih kamu menunda sampai saat ini untuk kembali lagi terhubung, ketakutannya kamu itu tuh hanya ada dalam asumsinya kamu doang. Misalnya kamu takut kalau kamu datang dianya ngamuk-ngamuk sama kamu, dianya menolak kamu, gitu ya. Dianya menghukum kamu, gitu ya. Nah, kalau melihat itu tuh hanya ada di sebatas asumsi-asumsinya kamu saja. Karena pada kenyataannya mari lihat di sini, kalau kamu datang ke dia dengan niatan tulus untuk mau kembali, mari nampak niatan tulusnya kamu itu tuh tentu akan diterima dengan baik ya sama si seseorang ini. Nah, begitu. Oke? Baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, ada Capricorn, hadir Taurus, kemudian Virgo, ada energi dari Libra ya, dan kemudian energi dari Aquarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.